sana kok sepi-sepi aja? Hah? Giliran Ahok aja, rame, kebakaran, gaduh. Tapi saya hari ini mengatakan bahwa Ahok adalah seorang gentleman. Dia berani, guys, ya, mengatakan bahwa dia itu bersalah, ya, dan dia menerima hukum. Sekolah dia 2 tahun, angkat topi kita. Lah ini Suswono, berani-beraninya orang itu mengatakan, guys, menyamakan junjungan kita. Dan apa yang dikatakan itu, wah ya Allah, saya nggak berani, guys, mengatakan, ya. Sakit, bos. Itu parah loh. Dan kita diem loh sekarang loh. Hanya sedikit yang berbicara loh. Guys, kalau kita diam, ya, saya mau tanya kepada kalian semua. Diproses atau tidak itu orang, ya, Suswono ini? Menurut saya sih itu sangat melecehkan. Yang pertama yang dilecehkan tentu Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu bukan pengangguran. Kalau dianalogikan sebagai pengangguran, ya saya rasa saya sebagai umat Islam juga sangat tersinggung dengan penggambaran Rasulullah seperti itu, ya, sebagai pengangguran. Tuh, jadi, nah yang kedua juga ini pelecehan janda juga. Ya, ada 3 yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua para janda, ya, yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang janda dilecehkan karena janda ini bukan negara. Yang harusnya mengayomi para pengangguran, memberikan pelatihan, fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan, itu negara. Bukan para janda yang harus mengayomi. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri. Ya kan? Kemudian mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara, mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Yang ketiga, institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berlandaskan transaksi finansial. Seolah-olah kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu kan transaksional sekali sifatnya gitu. Saya rasa pernyataan-pernyataan itu sangat melecehkan sekali, ya, melecehkan banyak sekali pihak menurut saya. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah, yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun, yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi Nabi. Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba, Eka Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin. Termasuk KJP untuk madrasah. Termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam? Ada nggak pengen melecehkan Al-Quran? Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Tom Lembong korupsi gula, Pak Anies masih ngebela. Wow, Pak Anies memang sahabat sejati. Wow, luar biasa. Memang Pak Anies ini adalah sahabat karib, sahabat sejati, dan konco kentalnya Pak Tom Lembong. Udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu salah, ada dugaan korupsi yang dia lakukan.
dan mencapai kerugian yang 400 miliar masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa hebat Pak Anies ini ya, hebat blundernya. Nih lihat nih postingannya Pak Anies. Di situ Pak Anies bilang dia sudah mengenal Pak Tom itu 20 tahunan. Terus katanya Pak Tom Lembong itu orang yang berintegritas tinggi, orang yang lurus, tidak neko-neko. Tidak neko-neko kok ditangkap ditahan sekarang, ah? Terus katanya I still have my trust in Tom. Saya percaya pada Tom Lembong katanya. Ya, percaya kok pada pejabat yang diduga korup Pak Anies. Gimana sih Pak Anies? Harusnya menurut saya Pak Anies bisa jadi contoh dan mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sahabatnya si Tom Lembong, ya kan? Ya karena mau gimana pun ceritanya Tom Lembong salah, walaupun kemarin berjuang bersama di Pilpres, Pak Tom Lembong jadi co-captainnya, tapi tetap salah, ya. Dan bayangkan kawan-kawan, kalau kemarin Pak Anies menang terus Tom Lembong jadi menteri diangkat sama Pak Anies, bahaya negara kita bos, ya kan? Ampun lah. Dan terakhir kawan-kawan, untuk anak-anak Abah ya, ini tolonglah kalian jangan framing, kalian buat narasi yang nggak benar ya. Katanya penangkapan Tom Lembong ini dipolitisasi. Tak ada itu politisasi bos. Kejaksaan Agung ini sudah meriksa 90 saksi ya, dan bahkan sudah periksa Tom Lembong 3 kali sebelum penangkapannya. Jadi tolonglah ya, jangan kalian ngasal-ngasal ya. Oh iya, by the way, aku pengen lah jadi sahabat Pak Anies, dibelain terus. Mau salah banget, ampun pun dibelain. Yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa. Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah bener-bener sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita gak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya menyemangati para koruptor. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi, kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum? Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Dijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki ya, tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang.
Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan Batang diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Oh. Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas.
Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun. Itu ada harganya. Ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, jadi perberat. Ya kan? Nah, itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024 Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2 Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang,
waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hasil Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP. Berdasarkan hasil quick count, di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, PDIP terkapar. Kecuali di DKI tentunya, yang nanti saya akan bahas sebentar. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal. Dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Di sejumlah provinsi, Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya nggak kompak. Calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu. Tapi tetap jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh, di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya, Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati, bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega.
Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres. Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu, Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah, tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan, tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya. Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Jokowi sendiri harus dicatat sebagai tokoh utama yang menyelamatkan sejumlah calon gubernur dari Kim. Saya yakin Jokowi sebenarnya sudah memilih untuk tidak lagi campur tangan dalam pilkada kali ini. Paling tidak sebenarnya kalau dia bisa memilih, dia tidak akan cawe-cawe. Namun persoalannya, kondisi lapangan ternyata tidak memungkinkan itu. Yang juga menarik adalah Jawa Tengah. Faktor dukungan Prabowo tentu saja penting. Tapi fakta bahwa Jokowi benar-benar turun untuk ikut berkampanye adalah hal yang luar biasa. Megawati sudah menyatakan Jawa Tengah tidak boleh lepas. Megawati sendiri turun tangan di sana. Tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan Jokowi bersama Prabowo secara jelas mendukung Lutfi. Sedihnya Hasto juga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Coklat, yaitu Polri, diperintahkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto seperti membangun narasi bahwa pertarungan Lutfi versus Andika di Jawa Tengah merepresentasikan pertarungan Polri versus TNI. Ini lagi-lagi cerita yang tidak masuk akal mengingat satu hal penting seolah dilupakan Hasto. Presiden Prabowo bukan polisi.
Prabowo adalah tentara sejati yang tidak mungkinlah dia memerintahkan, merestui, atau bahkan sekedar membiarkan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Menurut saya, kecintaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Jokowi dan Prabowo lebih besar dari kecintaan mereka terhadap Mega dan PDIP. Popularitas Andika bisa jadi lebih tinggi dari Lutfi. Saya paham kalau banyak pihak yang percaya bahwa peluang Andika untuk menang sebenarnya lebih besar. Tapi ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan dua tokoh yang mereka cintai, Jokowi dan Prabowo mendukung Lutfi, Andika terpaksa harus merelakan peluang kemenangannya diambil Kim. Contohnya saja Jakarta. Suara Ridwan Kamil jauh tertinggal dari Pramono karena kubu Kim pendukung Ridwan tidak bekerja sungguh-sungguh. Ini menjadi masalah besar karena figur Ridwan sendiri kepalang sebelumnya sudah tidak populer di mata rakyat Jakarta. Antara lain karena komentar-komentarnya tentang Jakarta di masa lalu. Ditambah lagi dengan joke Ridwan dan Suswono tentang janda yang sama sekali tidak pantas. Ketertinggalan Ridwan sudah terdeteksi sebelumnya. Karena itu Jokowi terpaksa ikut menunjukkan dukungannya terhadap Ridwan. Sayangnya waktunya terlambat. Jujur saja, yang jadi masalah bukan cuma Mega. Mega seperti dibiarkan terus melakukan blunder tanpa ada orang-orang di sekitarnya yang berani mengingatkan dia. Kesannya terlalu banyak orang yang takut atau bahkan mungkin penjilat untuk bicara jujur kepada Megawati. Gaya lama PDIP sudah harus ditinggalkan. Dan untuk itu saya rasa PDIP memang harus mengubah secara mendasar struktur kepemimpinan partai banteng tersebut. Mungkin sudah saatnya Mega mengundurkan diri untuk diganti oleh tokoh-tokoh muda. Harus ada gaya kepemimpinan baru yang sejalan dengan alam keterbukaan dan kebebasan Indonesia menuju kejayaan 2045. Hasto, PDIP meracau, dan ini membuat nama mereka semakin merosot. Saya tidak ingin mengatakan saat ini PDIP sudah selesai. Mereka masih punya suara dan pengaruh besar. Mereka punya kader-kader muda yang ke depan bisa membawa PDIP menjadi jauh lebih besar. Tapi untuk itu, PDIP harus mengakui dulu ketertinggalan mereka. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.